Di Indonesia misalnya yang sudah global itu UI Green Matrix, Universitas Indonesia Green Matrix. Pertama di Fakultas Usuluddin, yang kedua di area depan lapangan bola di belakang. Atau positif, UIN Banten tiap bulan selalu ada kegiatan tanam pohon. Bagaimana kantin yang ada di lingkungan kita ini, khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini, agar bisa menerapkan konsep eko kantin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sigma Talk bersama saya Esa Alfira dan rekan saya. Dan saya Dalila Riandini, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan untuk membahas seputar isu dunia kampus. Jadi episode kali ini kita akan membahas mengenai Green Campus, yaitu bagaimana perguruan tinggi bisa menjadi motor perubahan dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Khususnya penerapan Green Campus di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mulai dari konsepnya, kebijakannya, hingga aksi nyata mahasiswa dalam program Kukerta Tematik. Baik, saat ini di episode kali ini kita sudah kedatangan dua tamu spesial kita, yakni ada Prof. Mufti Ali selaku Wakil Rektor 1 UIN SMH Banten dan Kak Sudirman selaku Ketua KKN Tematik Green Campus ya Kak. Selamat siang Prof. Mufti dan Kak Sudirman. Siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan audien semua ya. Oke Pak, dari prolog yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi mengenai konsep Green Campus, kita akan mengupas sedikit demi sedikit ya Pak tentang konsep Green Campus. Menurut Bapak sendiri, dari konsep ini apakah penting diterapkan di lingkungan perguruan tinggi dan seberapa penting itu Pak? Ya, saya menganggap saya lebih suka sebenarnya konsep Green Campus ala timur ya. Artinya saya sendiri menggagas penamaan kampus itu namanya Prana Raksa. Prana itu artinya oksigen, Raksa itu artinya menjaga. Bagaimana menjaga agar keberkecukupan oksigen dan ekosistem hijau itu bisa lestari dengan program Prana Raksa ini ya. Dan karena trennya sekarang Green Campus, akhirnya kita mengadopsi konsep Green Campus. Nah, konsep Green Campus yang umum memang di Indonesia itu tidak hanya bicara nanam pohon, tetapi bagaimana menghemat konsumsi energi listrik misalnya ya, kemudian BBM, dan sekaligus juga menerapkan bagaimana waste atau kita kayak konsumsi air minum, ada botol, kalau kita mengkonsumsi makan ada bungkus makanan yang terbuat dari polimer berbahan baku yang tidak bisa diperbaharui ya, dari plastik itu bisa didaur ulang. Karena itu konsep Green Campus itu antara lain di samping memastikan penanaman pohon, zero waste, kemudian pengelolaan sampah yang handal, lalu konsumsi energi oleh gedung atau oleh masyarakat kampus yang minimal. Itu. Dan ini merambat ke mana-mana, salah satunya kebijakan. Kebijakan Green Campus ini tentu dari tahap perencanaan berarti pembangunan gedung yang kira-kira hemat energi. Ada misalnya lempeng solar cell di tiap atap bangunan, lalu penggunaan listrik yang tidak boros, lalu juga budaya hemat listrik, termasuk budaya hemat penggunaan bahan bakar. Kalau masih bisa ditempuh jalan, mengapa mesti pakai kendaraan? Kalau masih bisa menggunakan kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar, mengapa tidak? Seperti itu. Termasuk juga budaya tadi, masyarakat kampus berusaha seminimal mungkin
eh, membuang sampah itu, menyampah ya. Iya. Artinya sebisa mungkin mengelola sampah itu supaya tidak menimbulkan pencemaran terhadap alam. Kebijakan ini yang memang jadi prioritas di kampus. Nah, saya sebagai unsur pimpinan ya menganggap Green Campus ini sesuatu yang baik, yang bagus. Nah, tapi kita juga menawarkan konsep yang hampir sama secara substansi yang tadi disebut prana raksa. Prana raksa. Prana raksa ini kita tidak hanya memikirkan manusia kita, tapi juga kita memikirkan keseimbangan alam. Keseimbangan alam ini berarti kan kita juga ingin menjadi bagian melestarikan ekosistem flora dan fauna, agar flora dan fauna itu ya kembali tumbuh. Kemudian sumber air kembali muncul. Tanaman yang ditanam juga bukan tanaman yang melulu industri. Misalnya selama ini kan yang dibagikan dan yang ditanam itu tanaman-tanaman yang lebih berorientasi pada misalnya kayu, ketika sudah 20-30 tahun kayunya bisa dimanfaatkan. Kita kalau konsep prana raksa itu memikirkan apakah pohon-pohon yang ditanam itu bisa mengembalikan ekosistem kehidupan gitu. Kalau dia akar pohon, bisakah akar pohon itu menghidupkan kembali unsur hara tanah kayak gitu. Jadi dijaga keragaman hayati, dijaga keragaman tanaman sehingga ya mengembalikan ekosistem yang layak sehingga flora dan fauna itu kembali bisa hidup normal. Artinya kita tidak hanya memikirkan untuk diri kita nyaman gitu ya, suhunya nyaman, tapi juga bagaimana nyaman untuk hewan, nyaman untuk serangga, nyaman untuk kupu-kupu, nyaman untuk burung. Nah itu konsep prana raksa itu seperti itu gitu. Konsep prana raksa itu. Barat ya kita dan umum kita adopsi menggunakan Green Campus, kita ya prana raksa. Seperti itu. Oke. Kita beralih ke Kak Sudirman selaku ketua tim Kukerta. Ya, apa latar belakang dipilihnya tema Green Campus ini dalam program Kukerta tahun ini? Apa ada alasan khusus yang melandasinya? Oke, baik. Kami dari tim kelompok Kukerta Green Campus ya. Sebetulnya landasan yang paling fundamental yang kami pikirkan dulu sebelum melaksanakan KKN ini gitu ya, Kukerta ini, kami melihat bagaimana kondisivitas di lingkungan kita ya. Nah, memang kami juga ada salah satu landasan yang menjadi indikator kami, yaitu kami mengambil indikator dari raker kampus kita, yang mana dulu pada 2024 kalau tidak salah ya, ada raker yang mencetuskan, menggaungkan Green Campus itu. Nah ini jadi salah satu indikator kami juga untuk mengambil tema ini. Nah sejauh ini selain daripada itu, kami juga melihat dari analisis kami terhadap lingkungan kampus, karena memang suasana kampus kita yang sekarang ini juga baru gitu ya. Karena memang dulu sebelum adanya kampus kita ini hutan yang lebat gitu kan ya. Dan sekarang memang ada proses pembangunan. Nah ini penting sekali bagi kita untuk mengembalikan kembali nuansa yang dulu ada di sini gitu ya. Nah dengan memang kami menawarkan salah satu konsep kami, yang mana kami juga ada konsep yang kami tawarkan. Pertama, kami menawarkan konsep Green Campus yang berbasis RTH itu. Betul yang disampaikan tadi oleh Prof. Mute ya. Jadi kami juga memikirkan bagaimana dalam konsep RTH ini tidak hanya penanaman yang sifatnya jangka berkepanjangan, tapi juga ada jangka skala menengahnya gitu. Nah kami
sudah melakukan action kami penanaman pada minggu kemarin. Kami alhamdulillah sudah melaksanakan penanaman, yang mana penanaman ini di 2 titik lokasi ya. Pertama di Fakultas Usuluddin, yang kedua di area depan lapangan bola di belakang. Nah, terus kemudian ada satu konsep program yang kami tawarkan juga pada kampus, yaitu konsep ekokantin. Nah, ini yang menjadi salah satu mungkin fokus kami juga, bagaimana kantin yang ada di lingkungan kita ini, khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini, agar bisa menerapkan konsep ekokantin gitu ya. Nah, sedikit saya paparkan ekokantin yang kami maksud di sini gitu ya. Ekokantin yang kami maksud ini, jadi konsep ekokantin yang mana pengelolaan ekokantin itu berbasis ramah terhadap lingkungan gitu. Nah, kalau teman-teman semua juga pernah lihat gitu ya, ada di kantin-kantin di kampus-kampus besar gitu ya, di UI, di UGM. Nah, itu konsepnya udah menggunakan ekokantin. Nah, artinya pengelolaannya itu mereka lebih minimalisir kepada pemakaian plastik gitu. Nah, selain daripada itu, mereka juga ada sebuah konsep di pengelolaan kantinnya itu ramah terhadap lingkungan gitu. Jadi salah satu indikator kami juga seperti itu sih, yang melatar belakangi kami mengambil tema Kukerta tematik ini, yaitu Green Campus gitu. Nah, itu sih ada 2 indikator kami gitu. Itu sih. Oke Kak, dari kegiatan utama yaitu melakukan pemetaan penanaman ya, Iya. di Fuda dan lapangan bola. Terus dari tujuan Prof Mufti tadi untuk hemat konsumsi energi listrik, hemat BBM, menggunakan polimer dan lempeng solar cell. Ini menarik, Pak. Ya. Untuk lempeng solar cell sendiri apakah sudah ada di kampus ini? Jadi kita memang belum melaksanakan sepenuhnya konsep Pranaraksa ya, Green Campus. Karena memang Green Campus itu ada salah satu programnya itu memang berbiaya. Artinya penggantian dan perubahan sumber bahan energi dari bahan energi yang tidak terbarukan. Kayak sekarang kan kita nih listrik dari PLTU, dari pembakaran batu bara. Nah, konsumsi kita beralih tuh dari listrik konvensional ke listrik mandiri. Berarti kan dibutuhkan instalasi solar cell. Nah, instalasi solar cell yang luas, yang banyak sebagai sumber energi alternatif itu memang membutuhkan biaya. Nah, pembiayaan ini ya bisa kerjasama gitu ya. Ada beberapa mungkin perusahaan program CSR-nya itu menawarkan bantuan solar cell. Nah, ini memang membutuhkan tahapan ya, tidak bisa sekaligus. Katakan waktu ulang tahun PT Krakatau Sarana Infrastruktur tahun yang lalu menawarkan bantuan solar cell untuk gedung rektorat yang ditaruh misalnya di atap gedung rektorat untuk kebutuhan konsumsi listrik misalnya di gedung ini. Nah, itu baru tawaran dan baru wacana. Tetapi dalam konsep Green Campus, ketika kita melaksanakan peralihan dari konsumsi energi berbahan konvensional, batu bara misalnya atau lainnya, ke solar cell, itu ya kita sudah mendapatkan poin gitu. Jadi ada beberapa indikator penilaian tuh dalam Green Campus itu. Misalnya tadi yang ekokantin untuk meminimalisir penyampahan kalau saya sebut ya. Kemudian penggunaan energi yang terbarukan. Misalnya tadi solar cell. Yang ketiga, masyarakat kampus umumnya menggunakan sepeda atau jalan kaki. Itu juga masuk poin itu.
Yang keempat, seberapa rindang dan seberapa rimbun pepohonan ditanam. Tanaman yang rindang, yang rimbun, misalnya akhirnya mengeluarkan menurunkan suhu udara, sehingga kampus mengeluarkan kebijakan hemat energi. Bangunan tertentu misalnya tidak perlu menggunakan pendingin ruangan gitu. Karena sekitar gedung itu ya dimungkinkan untuk orang yang menempatinya bisa beradaptasi karena suhunya sejuk. Nah, kalau ini misalnya tercapai, itu memang kan ada lembaga pemeringkat pemberi nilai. Di Indonesia misalnya yang sudah global itu UI Green Metric. Universitas Indonesia Green Metric. Tiap tahun dia melakukan penilaian. Nah, indikator-indikatornya itu beberapa indikator tadi kita sudah sebutkan. Makanya salah satu indikatornya misalnya ada kelompok mahasiswa melaksanakan penanaman pohon. Nah, eviden atau bukti-bukti penanaman pohon itu diunggah. Foto misalnya. Lalu di sana ada juga bukan Google Map ya. Jadi foto udara saat sebelum ditanami pohon dengan foto udara setelah ditanami pohon. Seberapa bertransformasi atau seberapa berubah tuh lahan kampus dalam 1 tahun. Apakah negatif, justru banyak pepohonan yang ditebang, atau malah positif, banyak pepohonan yang ditanam. Nah, ini oleh lembaga pemeringkat tadi, UI Green Metric, akan dipantau dalam setahun. Kita nggak bisa berbohong karena mereka bisa ngecek lewat foto satelit. Kok kampus trennya malah pepohonannya malah menggundul misalnya, malah penggundulannya malah meluas, atau positif. UIN Banten tiap bulan selalu ada kegiatan tanam pohon. Ada bukti foto, ada juga bukti foto satelit yang mereka bisa lihat. Nah, itu memang indikator Green Metric. Lalu ada peralatan yang tadi dibilang bagaimana penyampahan itu meskipun bersampah, tapi sampah itu bisa dikelola dengan baik. Ada nggak alat pencacah atau alat pengelola sampah? Apakah pengelola sampahnya masih konvensional? Sampah dibuang di satu tempat pembuangan sampah akhir TPA, lalu dibiarkan. Atau ada mesin-mesin pengelola sampah, mesin pembakar atau mesin penghancur, apa itu misalnya insinerator atau pirolisis. Nah, mesin itu dilihat bahwa ada pemasangan alat penghancur sampah, juga difoto. Lalu ketika mau dikasih nilai, oh bagus, tapi kalau nilainya pengen tinggi, jarak tempat penghancur sampah ini minimal 4 kilo jauhnya dari pemukiman. Nah, seperti itu. Jadi memang kriteria-kriterianya ini ketat ya, Green Campus itu. Nah, tentu kita tidak bisa memenuhi semua standar. Kita perlu bertahap. Terus tidak berarti ketika kita tidak bisa memenuhi semua standar itu kita tidak lakukan sama sekali. Kita lakukan apa yang mungkin dilakukan. Salah satunya misalnya mahasiswa ingin mensosialisasikan budaya bagaimana menyampah itu minimal. Misalnya ketika minum kopi atau minum jus, mahasiswa bawa tumbler sendiri, sehingga ya tidak menyampah gitu ya. Begitu juga misalnya kalau di rektorat nih, setidaknya kalau di ruangan para warek tidak lagi diberi air botol, tapi diberi air galon dan dibeli cangkir atau mug. Ketika ada tamu, dia tidak disuguhi botol air, tapi disuguhinnya ya gelas yang berisi air, seperti itu. Itu kan sebenarnya pola-pola Green Campus ya. Terus juga suhu di ruangan kita tidak pernah di bawah 26
setidaknya di ruangan saya, ruangan para rek yang lain gitu. Itu kan artinya budaya Green Campus gitu. Jadi sebenarnya budaya Green Campus itu bisa dilakukan secara lembaga, bisa dilakukan secara individu, bisa dilakukan ya secara kolaboratif dari hal yang kecil sampai hal yang sifatnya kebijakan. Jadi nggak mesti nunggu dulu kebijakan lalu ada reward and punishment, ada pemberian insentif dan pemberian hukuman, ada aturan yang ketat, baru berjalan Green Campus. Itu bisa disosialisasikan lewat hal-hal yang sifatnya sederhana. Kayak gitu. Misalnya kalau kita menyampah, berarti kita punya kesadaran membuang sampah itu dibedakan. Apakah ini sampah organik, apakah sampah non-organik. Artinya ditempatkan di tempatnya. Yang kedua, ketika sampah itu misalnya plastik, berarti kita tidak boleh membuangnya sembarangan. Sekali membuang sampah sembarangan, berarti kita berpartisipasi dalam pengrusakan lingkungan. Tapi kalau sampah itu misalnya kulit buah, daun pisang, dari panganan yang di daun pisang, kalau kita buang sampahnya misalnya disatukan ke tempat plastik, berarti kita juga sama. Tapi kalau kita kumpulkan, kalau kita taruh di satu lubang biopori tanah sehingga menjadi pupuk, berarti itu kita langkah Green Campus. Jadi sebenarnya ya Green Campus itu tidak mesti dimulai dari hal yang besar, bisa dimulai dari hal yang kecil kita sendiri, termasuk dari pola konsumsi. Artinya pilihan kita belanja, usahakan kalau belanja, misalnya kalau kita punya duit, tidak beli saset, tapi beli yang ukuran besar, sehingga penyampahannya sekali, gitu, seperti itu. Oke, setelah tadi Profesor Mufti dan Kak Sudirman menyinggung soal penanaman di 2 titik lokasi di UIN. Nah, untuk Kak Sudirman sendiri sebagai Ketua Tim Kokerta, gimana caranya Kakak untuk mengajak sivitas akademik lainnya seperti mahasiswa, seperti dosen itu untuk ikut serta dalam program penghijauan ini? Silakan Kakak. Oke. Kami juga untuk cara edukasi kami juga kepada mahasiswa dan juga warga kampus yang lainnya. Alhamdulillah kami juga sudah melakukan edukasi kepada mahasiswa ataupun sosialisasi. Kami merancang strategi dimulai dari para Dema fakultas. Kami melakukan perkumpulan dengan para ketua Dema fakultas. Di sana kami membicarakan tentang bagaimana konsep kami, dan mereka alhamdulillah responnya juga positif dan siap membantu. Jadi awal kami targetingnya melalui celah Dema, kemudian setelah itu kami melakukan edukasi dengan berbagai macam cara miniatur kami. Ya, salah satunya kami menyebar poster di setiap fakultas, dan sekarang kami sedang proses pemasangan videotron di setiap fakultas. Bagaimana kami membuat poster peduli lingkungan yang dipajang di videotron di masing-masing fakultas itu ya. Nah, selain itu kami juga melakukan edukasi kepada pedagang kantin ya. Nah, itu luar biasa, pengalaman baru juga buat kami bagaimana pedagang kantin di kampus kita juga responnya sangat baik, dan mereka mengerti bahwasannya hal ini positif dan harus didukung gitu. Nah, alhamdulillah mereka juga bisa kami ajak untuk program kami Eko Kantin itu. Nah, seperti itu sih. Oke. Dan tadi Kak Sudirman sendiri sering menyinggung tentang Eko Kantin ya Kak, dan terinspirasi juga dari kampus UI ya Kak. Apakah sudah diterapkan di kampus UIN sendiri dan bagaimana dampaknya? Untuk penerapannya, kami karena kan proses Eko Kantin itu kalau pelaksanaan secara realnya, secara komprehensifnya juga tadi, jadi sangat luas gitu ya. Artinya yang kita hadapin itu tidak hanya pedagangnya, jadi yang kita hadapin itu mahasiswa ya, kita juga. Nah, jadi
Ini menjadi tantangan besar tentunya buat para pedagang dan kita khususnya mahasiswa, bagaimana menerapkan konsep eco kantin ini perlu proses dan ada step by stepnya gitu. Tidak bisa secara langsung mahasiswa diikut sertakan itu. Dan memang kami juga sudah ada himbauan juga. Nah, salah satunya kami himbauan edukasi kami kepada mahasiswa untuk membuat tumbler ini gitu ya. Bagaimana mahasiswa ya kami ajak gitu ya untuk meminimalisir plastik, kita menggunakan tumbler gitu. Nah, ini sudah kami praktekkan khususnya di mahasiswa Usuluddin jurusan API gitu. Dari yang terdekat dulu ya Kak? Iya. Oke, untuk Prof Mufti, karena Green Campus ini kan butuh dukungan dari kampus sendiri ya. Nah, sejauh mana sih dukungan kampus baik dalam bentuk anggaran maupun fasilitas dalam menyukseskan program-program lingkungan seperti ini? Ya, jadi posisi saya sendiri ya dengan teman-teman di bagian umum secara sistematis itu memang melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Karena kita orientasi penanaman tanaman itu adalah penanaman pohon buah-buahan yang memberikan dampak tadi agar ada keseimbangan. Artinya kalau menanam banyak pohon buah-buahan itu bermanfaat secara tidak hanya secara ekologis tapi secara ekonomis. Juga berpeluang mengundang flora dan fauna. Artinya tanaman-tanaman buah-buahan tertentu itu mengundang fauna ya, hewan-hewan yang lain. Nah, kita lakukan itu sebenarnya tidak pernah berhenti secara teori ya. Tidak pernah berhenti. Misalnya kemarin pas pengukuhan guru besar, beberapa pohon itu oleh masyarakat disumbangkan sebagai bentuk ucapan selamat ke kampus. Tanaman itu lagi kita tanam di Taman Sinergi. Nah, Taman Sinergi sendiri itu memang katakan support dari Krakatau Sarana Infrastruktur Juli tahun yang lalu. Mereka memberi hadiah. Hadiahnya tuh mereka minta ke kita bentuknya apa hadiahnya. Kita mintakan hadiahnya taman. Saya bilang tidak berbentuk uang, tidak berbentuk barang yang misalnya kendaraan atau, tapi kita minta taman. Lalu tim appraisal dan survei mereka datang, lalu mereka kemudian menghitung biaya untuk penanaman pohon dan pemeliharaannya, termasuk fasilitas gazebo dan kamar mandi. Nah, itu memang ketika kita diminta pendapat ke mereka tanamannya apa, kita juga kasih tema tanamannya tanaman eksotis buah-buahan Nusantara. Artinya biar kita melestarikan tanaman endemik yang dulu ada di Banten. Artinya misal kayak kayak kedongdong, kayak kupa, kayak juwet gitu. Tanaman-tanaman yang memang sudah ribuan tahun dikonsumsi baik oleh manusia maupun oleh hewan. Nah, kita memang menyarankan ke mereka yang ingin menyumbang dan menanam pohon, tanaman ini yang ditanam. Karena kita memang tadi itu temanya prana raksa, tidak hanya sekedar hijau, tidak hanya sekedar rimbun atau teduh, tetapi ada fungsi ekonomis. Artinya masyarakat kampus bisa memanfaatkan itu untuk penyegar gitu ya, untuk konsumsi itu. Kelapa juga kelapanya kelapa eksotik, kelapa kopior. Kita sudah tanam 1.170 pohon. Yang ada setelah tentu mati karena kemarau, karena hewan liar, babi hutan dan percupin atau landak, tersisa ada 600 pohon. Kita sedang melakukan pemupukan karena pas musim penghujan ini di diameter 2 meter di seluruh pohon di kampung. Dengan harapan tahun ke-5, ini sudah masuk tahun ke-4, pohon itu mayoritas berbuah. Sehingga buahnya bisa dikonsumsi, bisa jadi komoditas, sehingga hasilnya untuk membeli pohon yang ingin kita tanam lagi.
Itu yang kita maksud fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Nah itu kita ini banget, artinya kita rencanakan banget dari mulai tema pohon, jenis buah-buahan, kita buat template-nya gitu. Template itu kita kirim ke perusahaan yang mau bantu, ke lembaga yang mau nyumbang pohon gitu. Tetapi kita juga tidak melarang lembaga-lembaga yang menyumbangkan pohon tanpa tema. Tanpa tema tuh mereka punya stoknya hanya 4 jenis. Jati, biasanya albasiah, terus apalagi ya mereka kirim tuh ratusan atau ribuan pohon ke kampus. Ya kita tidak tolak. Tapi kita memprioritaskan pohon yang bertema. Temanya itu memang pelestarian bibit tanaman langka di Pulau Jawa. Fungsinya nanti ke depan ya mungkin bisa untuk studi biodiversity, ya kan? Bisa untuk kajian-kajian mahasiswa-mahasiswi di jurusan-jurusan yang relevan gitu ya. Nah, kita juga akan mengembangkan dalam Green Campus itu jalur rempah dengan jalur sutra. Jalur rempah itu kita menanam 250 pohon rempah-rempah dan obat-obatan dari seluruh Indonesia. Kita sudah plotting dari gerbang ke rektorat sini, sebelah di sisi barat ya. Nah, jalur sutra itu dari gerbang ke sisi timur. Semuanya plotting untuk penanaman pohon baik herbal, rempah-rempah dan yang lainnya. Kita namakan tema jalur rempah-rempah karena memang di situ akan didominasi oleh tanaman rempah-rempah dan tanaman obat-obatan. Itu yang kita maksud dengan ya Green Campus bertema prana raksa, karena kita memang ada tujuan, ada filosofi gitu. Ini yang namanya meaning ekonomi. Ini yang namanya meaning Green Campus yang ada maknanya. Karena kadang orang mau berpartisipasi, dia mau berpartisipasi penuh kalau dia menghayati maknanya. Itu tidak sekedar latah. Gitu ya, seperti itu. Itu tren yang kita tangkap sekarang gitu. Meaning, gitu, makna. Oke. Gitu. Kita beralih lagi ke Kak Sudirman nih Kak. Ini KKN-nya berakhir di tanggal berapa Kak? Untuk KKN sendiri kita berakhir di tanggal 15 Juli. 15 Juli 2025. Ya. Mulai dari bulan Mei, Pak. Mei. Juni, Juli. Oke. Untuk melanjutkan rencana Kakak dan teman-teman yang lain, ada upaya lain untuk aksi penghijauan di masa yang akan datang? Oke, harapan kami sih ya untuk proyek kami ini ya, pekerta tematik yang bertemakan Green Campus ini bisa dilakukan atau dilaksanakan lagi oleh adik-adik kami yang akan melaksanakan pekerta tematik juga gitu. Karena memang proyek kami ini adalah proyek berkelanjutan, karena kalau misalkan kami sudah selesai, tetap kami juga ada pantauan dari kami. Nah, kemudian kami juga proyek yang belum kami realisasikan juga masih ada beberapa, dan itu memang perlu adanya tindak lanjut dari pihak kampus dan juga pihak LP2M agar menyelenggarakan kukerta yang akan datang. Oke. Selanjutnya untuk Profesor Mufti, sebenarnya kan Green Campus ini kan baru program kukerta ya Pak. Nah, ada rencana nggak dari kampus sendiri untuk menjadikan kukerta Green Campus ini sebagai salah satu identitas unggulan UIN SMA Banten di tingkat nasional? Ya, sebenarnya tema kukerta Green Campus itu turunan dari Raker, gitu ya. Artinya hulunya adalah kebijakan kampus yang menganggap Green Campus adalah program prioritas dalam rencana kerja, diturunkan dalam program LP2M, artinya program kuliah kerja nyata mahasiswa tematik Green Campus. Nah, karena sinkron, maka itu bagian dari program besar dan berkelanjutan kampus. Seperti itu. Nah, karena itu tadi betul, kami memang ingin memastikan setelah kelompok Ade Sudirman ini berakhir di pertengahan Juli, dilanjutkan oleh mahasiswa yang lain. Kami juga pengen mengangkat relawan Green Campus, misalnya 100 orang tiap hari bekerja untuk melayani tanaman, jadi orang tua asuh tanaman 10 orang. Jadi dalam sebulan mereka bekerja melayani tanaman tuh 3 kali. Misalnya. Kami ingin mengangkat itu.
ikhtiar untuk memastikan bahwa Green Campus itu bukan program musiman, tapi bagian dari kebutuhan kita ya memastikan harmoni kita dengan alam gitu. Apalagi Astacita Pak Presiden, lalu program prioritas Pak Menteri Agama dengan tema eko teologi itu memang ingin memastikan trilogi kerukunan manusia dengan alam. Nah, Green Campus kalau saya menyebutnya prana raksa itu sebenarnya jembatan untuk memastikan hubungan kita dengan alam itu bukan alam butuh kita, karena kita sangat bergantung pada keramahan alam gitu. Keramahan alam itu bentuknya ya suhu udara sejuk, air tersedia, tidak ada banjir, tidak ada longsor, flora dan fauna yang kita butuhkan ya ada. Nah, itu kan dampak dari ramah alam terhadap kita dan sebaliknya gitu. Makanya ini kita ingin mengawal, memastikan tematik Kukerta tematik Green Campus itu program Kukerta berkelanjutan gitu. Artinya sekarang ada satu kelompok, mudah-mudahan ke depan bisa 2 kelompok. Ketika ada banyak entitas di luar kampus yang ingin bekerja sama program Green Campus, kita ingin melibatkan mahasiswa. Mahasiswa juga supaya mereka dapat kredit poin juga bisa dikemas dalam program mereka, sehingga mereka juga secara poin kredit semester ya bisa membagi gitu ya, bisa membagi gitu. Seperti itu. Terakhir ya Pak, karena udah 30 menit ya kita menemani teman-teman. Apa pesan dan harapan dari Prof. Mufti dan Kak Sudirman untuk teman-teman di luaran sana untuk lebih sadar dan lebih aktif untuk lingkungan UIN SMH Banten itu sendiri? Saya menganggap harus memastikan bahwa alam ramah terhadap kita melalui program Prana Raksa atau Green Campus. Mudah-mudahan dengan menanam pohon, jaga lingkungan, perilaku yang sadar terhadap keberlanjutan lingkungan, alam ramah terhadap kita. Banjir, kekeringan, kemudian keterbatasan air bersih itu bukan ulah alam, tapi itu sesungguhnya ulah kita, sehingga alam dalam tanda petik kasar terhadap kita. Untuk pesan saya sendiri, tentunya saya selaku mahasiswa filsafat ya, karena memang kita belajar juga teologi lingkungan. Nah, ini menarik juga karena dalam lingkungan itu ternyata banyak sekali sisi historis dan teologis yang perlu kita kembangkan. Salah satunya ini ya Green Campus gitu. Jadi pesan saya sih sangat simpel kali, kita itu hidup di bumi, maka kita harus menjaga bumi gitu. Okay. Harapannya belum nih Kak dan Prof. Harapannya belum ini. Besok harapannya apa? Harapan saya sih, harapan kami bersama untuk tim kelompok Kukerta tematik, mudah-mudahan kegiatan proyek ini bisa berkelanjutan dan kemudian apa-apa yang telah kami torehkan di sini bisa menjadi salah satu indikator kesadaran juga mahasiswa terhadap lingkungan gitu. Dan kami juga berharap mahasiswa lebih peduli lagi terhadap lingkungan gitu. Baik. Ya, harapan saya mahasiswa yang keren adalah mahasiswa yang peduli dengan Green Campus. Oke. Baik, Sigmania di rumah, sudah 30 menit kami menemani kalian dan jangan lupa untuk follow IG LPM Sigma di @lpmsigma, Spotify dan websitenya di www.lpmsigma.com. Oke, saya Esa Alvira dan rekan saya Dalila Riandini. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.